Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba menyelesaikan kitab ini, kitab 100 permasalahan dalam puasa. Pertama-tama kita haturkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas semua nikmatnya dan hidayahnya kita masih ditakdirkan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti ta'lim kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita bisa merasakan manisnya Islam, manisnya iman. Karena tidak mungkin kita bisa merasakan Islam kecuali melalui perangkat beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sampai kepada pembahasan i'tikaf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala mimma ikhtassat bihi al-'ashr al-awakhir min Ramadan al-i'tikaf. Kata beliau, salah satu yang dianjurkan ketika sudah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Fi sahihaini 'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala. Dalam Sahihain diriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini jadi nanti kalau ada yang mempunyai waktu, silakan. Dan memang kalau memang masih bisa diluangkan waktunya, silakan juga. Jadi ada kesibukan tapi masih bisa diluangkan, silakan diamalkan. Ini menurut Rasulullah SAW, yaitu para istri Nabi itu saling berlomba i'tikaf. Jadi ketika mengetahui Rasulullah SAW itu i'tikaf di bulan Ramadan, ada istri Nabi itu ikut i'tikaf, masang tenda satu. Kemudian istri Nabi yang lain iri. Ini kok diperbolehkan i'tikaf ini satu istrinya, pasang tenda lagi satu lagi, 2. Seperti itu juga istri-istri yang lain, sampai banyak tenda di Mesir, semuanya istri-istri Nabi. Karena hal tersebut kemudian kami tidak suka, akhirnya Nabi pulang, jadi i'tikaf. I'tikafnya dibobok setelah Ramadan ketika di bulan Syawal, itu pernah kejadian. Artinya apa? Nabi itu tidak ingin memberatkan umatnya, tidak ingin kemudian i'tikaf ini dianggap wajib. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kemudian kalau ada teman kita belum bisa i'tikaf kemudian diejek dan sebagainya. Tidak. Anda yang bisa i'tikaf, diberikan kesempatan untuk i'tikaf, maka bersyukur, tidak kemudian merasa bangga. Alhamdulillah bisa melakukan i'tikaf seperti itu. Kata beliau juga, wal i'tikaf mustahabun fi kulli waqtin min fi Ramadan wa ghairihi wa huwa sunnatun mu'akkadatun fil 'ashr al-awakhir. Jadi hukum i'tikaf sendiri dalam mazhab Syafi'i itu sunnah mustahab fi kulli waqtin, di semua waktu, di Ramadan, di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Muddatul i'tikaf, durasi i'tikafnya seperti apa?
Dalam madzhab Syafi'i kata beliau, aqallul i'tikaf ayyal bitha atau ayyal bata fil masjidi fawqa tuma'ninatus shalah, yaitu lahdzah, sebentar saja sudah cukup i'tikaf itu. Kata beliau minimal, ini kodrat minimal. Jadi kalau tuma'ninah itu adalah bacaan subhanallah dalam sholat, i'tikaf minimal lebih dari itu sedikit. Mungkin 1 menit itu sudah bisa disebut i'tikaf dalam madzhab Syafi'i. Sangat mudah. Kalau dalam madzhab Syafi'i tidak disyaratkan harus panjang. Kata beliau lagi, yanbaghi, ini perkataan Imam Nawawi, yanbaghi li kulli jalisin fil masjid intidhar as-shalah li syughlin akhar min akhirah aw dunya ayam al-i'tikaf fa yuhsabu lahu wa yuthabu alayhi ma lam yakhruj min al-masjid. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, setiapnya seorang yang duduk di masjid atau beribadah di masjid itu juga meniatkan i'tikaf, meskipun di dalam masjid tersebut dia mengerjakan perkara dunia, terlebih kalau ukhrawi. Boleh nggak berarti? Boleh di masjid itu apa mungkin menghitung saham kalau yang punya itu boleh. Jadi melakukan perkara-perkara duniawi pun boleh. Kemudian diniatkan i'tikaf selama perkara duniawinya itu perkara yang dibolehkan, mubah, pekerjaan dan sebagainya yang kira-kira mubah, itu boleh diniatkan i'tikaf di dalamnya. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarat-syarat i'tikaf seperti apa? Pertama, syarat orang yang i'tikaf pertama adalah al-Islam, orangnya harus orang Muslim. Yang kedua, al-aql, harus orangnya berakal. Yang ketiga adalah harus bersih dari haid dan nifas, ini bagi yang perempuan. Jadi tidak disyaratkan harus bersih dari contohnya hadas kecil, ini tidak. Jadi boleh nanti Anda kalau batal itu keluar masjid pulang ke rumah untuk wudu atau untuk mandi itu boleh. Hanya itu saja, tidak lebih dari hal tersebut. Kemudian kalau menjenguk orang sakit gimana? Boleh atau tidak? Contoh Anda pulang ke rumah, ternyata ada keluarga yang sakit, ada siapa mungkin tetangga yang sakit. Boleh nggak menjenguk orang yang sakit? Ini sedang i'tikaf, sedang uzur ke rumah, pulang ke rumah bentar kemudian balik. Boleh nggak kemudian kalau ada tetangga yang sakit atau keluarga yang sakit menjenguk? Bagi seorang mu'takif orang yang i'tikaf, hukumnya tidak boleh. Kalau Anda menjenguk orang sakit, i'tikafnya batal. Tapi tidak masalah ya, lebih diutamakan nanti sebetulnya menjenguk orang sakit kalau memang sangat urgent sekali. I'tikafnya batal ya, ini tinggal diulangi lagi i'tikaf di masjidnya. Kapan kemudian mulai masuk di masjid? Jadi kalau yang mau i'tikaf 10 hari ini kapan mulai masuknya? Awal waqtil ladzi yadkhulu fihi al-mu'takif ba'da shalatis subh, yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu Anda sudah bisa masuk. Jadi malam ini misal malam ke-20, nah besok setelah subuh itu Anda sudah harus mulai di masjid. Jadi itu batasannya bagi yang ingin i'tikaf 10 hari di masjid. Kemudian selanjutnya zakatul fitrah. Zakatul fitrah, kata beliau, hiya qadrun mu'ayyanun minal mal yajibu ikhrajuhu 'inda ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah ukuran tertentu dari harta kita yang wajib dikeluarkan kapan? 'Inda ghurubi syamsi, ketika sudah terbenam matahari hari terakhir dari Ramadan. Ini tentang zakatul fitrah. Jadi zakat fitrah seperti itu. Selanjutnya syurut wujub zakatul fitrah. Syarat wajib membayar zakat siapa saja.
Yang pertama adalah Islam, jadi harus orang Islam. Yang kedua hurriyah, jadi kalau budak tidak wajib. Ini zaman dahulu bahasa. Kemudian selanjutnya al-waqtu, jadi harus idraku juz'in min Ramadan wa juz'un min Syawal. Jadi harus mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari Syawal. Bapak Ibu, contoh, kalau yang bayi lahir ketika setelah tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadan, apakah wajib zakat fitrah? Hari terakhir bulan Ramadan selesai, besoknya hari Id, kemudian lahir bayi, maghrib mungkin isyaknya gitu lahir, apakah wajib zakat fitrah? Tidur semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak wajib, karena harus mendapati sebagian dari Ramadan dan juga harus mendapati sebagian dari Syawal. Ini syarat wajib zakat fitrah. Atau orang yang meninggal sebelum masuk malam Syawal, malam Id, juga tidak wajib. Ini penting diingat. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mendapati sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Itu yang wajib. Selanjutnya, siapa yang harus membayar zakat fitrah? Yaitu adalah yajibu ala man tahaqqaqat fihi syurutul wujub sabiqah ikhrajuha an nafsihi wa amman yunfiqu alaihi min zawjatin aw auladin wa walidaini. Kata beliau di sini, yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah yang terpenuhi syarat-syarat tadi, kemudian juga terhadap orang-orang yang dia nafkahi, istri, anak, itu wajib dikeluarkan. Jadi yang wajib mengeluarkan itu suami mengeluarkan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan orang tuanya kalau orang tuanya tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu ya berarti dibayarkan sendiri oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu juga wajib dikeluarkan oleh anaknya. Selanjutnya miqdar zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah itu berapa? Yaitu sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu dikira-kira oleh ulama sekitar 600 gram. Berarti kalau 600 gram kali 4 kilo, 2 kilo, 2,4 kilo itu ukurannya. Kemudian dibulatkan 2,5 kilo. Mau lebih aman lagi berapa? 3 kilo. Lebih aman lagi udah. Insya Allah nggak mungkin salah. Dalam madzhab Syafi'i harus dikeluarkan menggunakan beras atau makanan pokok daerah tersebut. Ini dalam madzhab Syafi'i. Namun kata para ulama itu boleh dikeluarkan dengan menggunakan timah, ukurannya, harganya, pakai uang, boleh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Boleh. Kenapa? Karena lebih bermanfaat untuk orang-orang miskin hari ini. Kalau orang miskin hari ini kasih beras itu ya Allah, beras lagi. Nah, kalau kasih uang senang, bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain juga selain beras dan sebagainya. La ba'sa bi tidai madhhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala fi hadhihi al-mas'alah fi hadhihi al-'asr wa huwa jawazu daf'i al-qimati dzalika anna al-qimah anfa' lil faqir al-yawm min al-qut nafsihi wa aqrabu ila tahqiq al-ghayah al-marjuwah. Kata beliau, jadi salah satu hikmah kenapa disyariatkan zakat fitrah itu adalah memberikan manfaat untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini orang-orang yang membutuhkan tersebut lebih suka dikasih dengan uang, maka lebih afdal dikeluarkan dengan uang. Ini kata beliau. Tapi ini ya pendapat beliau. Dalam madzhab Syafi'i tetap yang dianjurkan itu adalah mengeluarkan dengan makanan pokok daerah tertentu. Tapi boleh, silakan dikeluarkan dengan uang juga boleh. Selanjutnya, waktu ikhraj zakat al-fitr. Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Fil madzhab Syafi'i jawaz ikhraj zakat al-fitr min awal Ramadan li'annaha ibadatun maliyah laha
taqdimuha ala ahadihima qiyasan ala kafaratul yamin dan sebagainya. Kata beliau, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan membayarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Ini boleh. Apakah wajib? Ya enggak wajib, kan boleh. Kapan wajib? Kalau sudah memasuki malam Id, itu jadi wajib. Wajibnya itu. Selanjutnya mustahiqu zakatul fitr. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Pertama, untuk orang yang fakir. Apa itu orang yang fakir? Orang yang hasil bulanannya itu kurang dari apa yang dia butuhkan. Jadi contoh, kalau Syekh Nabi sering misalkan itu kebutuhannya 10, tetapi pendapatannya hanya 4. Ini orang fakir. Pendapatannya kurang dari setengah kebutuhannya. Ini orang yang fakir. Pendapatannya kebutuhannya 10, pendapatannya hanya 4 atau di bawah 4. Itu disebut fakir. Atau 5 bawah. Itu adalah fakir. Kalau kemudian pendapatannya 6 ke atas, kebutuhannya 10. Tetapi pendapatannya itu adalah 6 sampai 10 atau kurang 9. Itu disebut miskin. Jadi orang miskin ini derajatnya lebih tinggi sedikit daripada orang fakir. Pertama untuk orang al-fakir, kedua adalah untuk orang miskin, wal masakina, wal 'amilina 'alaiha, juga boleh diambil oleh orang-orang yang membagikan zakat, amil zakat, itu boleh. 'Amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, juga untuk orang-orang yang baru masuk Islam, itu juga boleh. Mu'allaf, itu boleh. Selanjutnya untuk siapa? Wa fir riqabi, juga untuk membebaskan budak, ini boleh. Zaman sekarang sudah tidak ada. Wal gharimin, juga untuk orang-orang yang dililit utang, ini juga boleh diberikan zakat fitrah. Tetapi para ulama memberikan catatan. Pertama, orang ini berhutang untuk apa? Kalau utangnya untuk judi, tidak boleh dikasih. Untuk yang haram-haram, tidak boleh dikasih. Itu pertama. Kemudian dia utang ini ada niat membayar atau tidak? Ada orang utang dia nggak niat bayar, pengennya utang-utang aja. Ada. Ini kalau orangnya nggak ada niat bayar sama sekali untuk orang yang diutangi, tidak boleh juga dikasih. Nah, ini diperhatikan ini. Pertama, utangnya tidak boleh untuk sesuatu yang haram. Yang kedua adalah orangnya harus mempunyai niat untuk membayarkan utang. Jangan sampai kemudian kita sudah kasih zakatnya kepada dia tidak bayarkan, maka malah pakai untuk yang lain lagi. Jangan sampai. Jadi memang niatnya harus untuk membebaskan dia dari utang sehingga dia bisa bekerja dengan nyaman. Selanjutnya wa fi sabilillah, dan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini para ulama kemudian berbeda pendapat apakah masuk dalam kata fi sabilillah ini itu sekolah, membangun sekolah dan sebagainya. Ini yang rajih wallahu alam tidak termasuk. Jadi tidak boleh zakat fitrah itu digunakan untuk membangun sekolah. Ini pendapatnya. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Cuma yang saya lebih condong ke sana itu adalah pendapat yang mengatakan tidak termasuk. Jadi zakat fitrah yang paling dianjurkan daripada untuk membangun sekolah diberikan untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Selanjutnya wal gharim fi sabilillah wa banis sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal. Jadi kalau ada musafir kemudian kehabisan bekal, dia tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanannya, nah itu boleh diberikan zakat. Walakin ikhtara jama'atun fuqaha Syafi'iyah jawazu sarfiyah ila syakhsin wahidin min sinfin wahid. Tetapi boleh kita mengeluarkan zakat itu hanya untuk orang tertentu kalau memang yang lain tidak ada. Jadi amil itu sebetulnya suruh membagi kepada 7 golongan ini. Tapi kan hari ini tidak ada. Contohnya membebaskan budak. Sudah
sudah tidak ada hari ini. Atau orang yang kehabisan bekal perjalanan juga jarang ada, maka boleh diberikan kepada sebagian jenis-jenis yang tadi, sebagian orang-orang yang tadi. Tidak harus 7 tadi semuanya, 8 tadi semuanya harus dibagikan apa, tidak. Boleh kepada sebagiannya saja. Contoh kepada orang miskin sama fakir saja itu boleh. Selanjutnya aliyah di zakat fitri. Boleh enggak zakat fitri tanpa niat? Tidak boleh. Zakat fitrah itu harus dengan niat, tetapi niatnya tidak harus dilafalkan. Kalau dilafalkan boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi ya tidak wajib. Tidak wajib. Jadi zakat fitrah itu harus dengan niat untuk membersihkan harta. Ini zakat fitrah, nah, jelas. Ketika menyampaikan kepada orang yang menerima juga disampaikan ini zakat fitrah, sehingga orang yang menerima ini ya tahu bahwa ini zakat fitrah. Tidak boleh kita tidak sampaikan, hanya sedekah, tidak boleh. Harus disampaikan ini zakat fitrah, nah, kamu mendapatkan. Harus seperti itu, supaya sadar, oh saya kelihatannya tidak cocok menerima zakat fitrah, maka saya tidak terima. Seperti itu. Selanjutnya al-faqir wal janin fi zakat fitrah. Apakah orang yang tidak punya harta sama sekali itu tetap wajib bayar zakat fitrah? Jadi kata beliau, yang wajib membayarkan zakat fitrah itu hanyalah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk dirinya dan untuk keluarganya di malam Id saja. Jadi kalau pada malam Id tersebut Anda tidak mempunyai sesuatu kelebihan harta yang mencukupi diri Anda dan anak-anak Anda atau orang-orang yang Anda nafkahi, maka Anda tidak wajib bayar. Enak sekali syariat itu. Mudah syariat itu sebetulnya. Ini zakat fitrah, bukan zakat mal. Zakat fitrahnya ukurannya hanya 2,5 kilo saja. Kalau Anda benar-benar tidak mampu, Anda tidak wajib bayar. Nah, ini mudah sekali syariat itu. Ukurannya tidak mampu seperti apa? Yaitu adalah untuk makanan Anda ketika malam Id, kemudian untuk anak-anak Anda dan untuk orang-orang yang Anda nafkahi, istri dan sebagainya. Kalau memang tidak ada makanan pada malam itu, kelebihan makanan, maka tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Selanjutnya pembahasan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kata beliau, mimma qasad bihil ashr awakhir Lailatul Qadar. Salah satu yang Allah khususkan ada di malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Beliau kemudian membacakan surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dibangun di atas keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira, akan diampuni lahu baginya ma taqaddama min dhanbihi, apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ini para ulama seperti contoh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif disebutkan di sana bahwasanya kesabaran di bulan Ramadan itu ada 2. Pertama adalah Anda sabar puasa pada siang harinya. Yang kedua adalah Anda sabar sholat tarawih pada malam harinya. Ini 2 kesabaran. Barang siapa yang mengumpulkan 2 kesabaran ini, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Ini kata beliau di sana, tanpa hisab. Karena amalan yang Allah ganjar tanpa hisab itu hanyalah puasa saja. As-shawli wa ana ajzi bi kullu amal ibni Adam yudha'afu min 10 ila 7 dhifin. Jadi setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah
mulai dari kelipatan 10 sampai kelipatan 700. Ini Masya Allah ya, 10 sampai 700. Tetapi amalan puasa itu tidak ada ukurannya, lebih dari itu semuanya. Tergantung apa yang kita kerjakan ketika puasa. Kalau yang dikerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, apalagi yang haram, maka semakin berkurang. Tapi kalau semakin kualitas puasa tersebut semakin bagus, maka kelipatannya lebih dari 700. Bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang sabar, itu juga sama. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan mengganjar orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hitungan sama sekali. Nah, makanya barang siapa yang mengumpulkan kesabaran ketika puasa, kemudian kesabaran ketika sholat malam di bulan Ramadan, dia akan diganjar pahala tanpa hisab. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali meninggal tahun 795 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang malam Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar? Yang dimaksud koma tadi, man koma Lailatul Qadar tadi yang dimaksud apa? Kata beliau, huwa ihya'uha bitahajjud fiha was-shalah wal qira'ah wa dzikr. Yaitu adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Itu boleh. Amal-amal sunnah itu sudah termasuk menghidupkan. Maka Anda kok 10 malam terakhir bulan Ramadan itu alhamdulillah tarawihnya nggak ada yang putus, itu pasti Anda sudah dapat malam Lailatul Qadar meskipun nggak itikaf, karena Anda sudah sholat tarawih, jadi sudah termasuk meskipun hanya sebagian malam saja, sisanya tidur, nggak masalah. Tapi kalau Anda mau menghidupkan satu malam penuh, lebih afdal. Ini penting untuk menjaga tarawih, tetap istiqomah di 10 malam terakhir, karena kita tidak ada yang tahu kapan waktu tepatnya. Selanjutnya kata beliau, maratibu qiyamil Lailatul Qadar. Ukuran menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pertama adalah an yusalli Aisyah fi jama'atin wa ya'zimu ala salati subuh fi jama'ah. Yaitu adalah Anda sholat Isya berjamaah. Ini ukuran paling minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau Anda sudah sholat Isya berjamaah, itu sudah mendapatkan pahala man qoma Lailatul Qadri iman wa ihtisaban. Itu sudah. Itu paling minimal, enggak sholat tarawih. Jadi habis sholat Isya langsung pulang. Itu pun sudah mendapatkan ukuran paling minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah yaqumu mu'dhamal lail. Menghidupkan Lailatul Qadar sebagian besarnya. Jadi diiringi sholat tarawih, diiringi baca Quran dan sebagainya, habis itu pulang. Nah, itu sudah termasuk juga lebih baik dari yang pertama. Yang terakhir adalah an yaquma jami'al lail, menghidupkan seluruh malam Lailatul Qadar mulai dari maghrib sampai subuh. Ini yang paling afdal. Tapi kalau tidak mampu ya mengambil yang pertama atau yang kedua tadi. Paling tidak yang kedua kita. Semoga apa yang kita baca di malam Lailatul Qadar yang sangat dianjurkan itu adalah membaca doa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul 'afwa, dan Engkau suka memaafkan, fa'fu 'anni, maka maafkan saya. Ini keren doanya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul 'afwa, dan Engkau menyukai memaafkan, suka memaafkan, maka maafkan saya. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, silakan. Nggak hafal bahasa Arab, ya udah bahasa Indonesia bebas. Doa itu bebas. Di malam Lailatul Qadar itu juga doa mustajab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya tahdid Lailatul Qadar. Kapan tepatnya malam Lailatul Qadar? Aktsarul ulama anna Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi rata-rata ulama berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Kapan tepatnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslim, dalam syarah Sahih Muslim,
aktsarul ulama ala annaha lailatul mubhamah. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang belum jelas waktunya kapan. Jadi belum bisa ditentukan pasti tanggal sekian, pasti dari sekian, dari apa, itu tidak bisa. Min al-ashr awaqit, tetapi diketahui bahwasanya adanya di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa arjaha autaha, dan yang paling diharapkan ada itu adalah di malam-malam ganjilnya. Wa arjaha lailatu 27 wa 23 wa 21. Dan yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil itu adalah malam 27, malam 23 dan malam 21. Tetapi bisa enggak terjadi di malam 25? Bisa juga. Di malam 29 bisa juga. Tapi yang paling diharapkan adalah 27, 23, 21. Ini penting. Selanjutnya takbiratul Id. Membaca takbir hari Id. Yushra'u muslimin at-takbir idza gharabat asy-syamsu akhir yawmin min Ramadan liqoulihi Allah ta'ala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman tentang perintah puasa, setelahnya kemudian perintah bagi orang-orang yang tidak mampu puasa seperti apa. Selanjutnya Allah firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, tentang bulan Ramadan itu seperti apa. Di dalamnya Allah berfirman walitukmilul 'iddah, supaya kamu menyelesaikan hitungan harinya, maksudnya menyelesaikan Ramadan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Nah, ini dalil kenapa kita diperintahkan takbir setelah melakukan puasa selama 30 hari. Nah, tetapi ingat, bulan Ramadan atau Idul Fitri itu takbirnya Bapak Ibu itu hanya sehari saja. Jadi sisa-sisanya sudah tidak perlu takbir lagi, tidak disunahkan takbir lagi. Beda sama Idul Adha, itu sampai 4 hari, 1 hari hari Id, 3 hari tasyrik, itu masih dianjurkan. Setelah sholat dan sebagainya itu dianjurkan membaca takbir. Terakhir kata beliau di sini tadi untuk orang-orang yang mewakilkan zakat, boleh tidak mewakilkan zakat. Contohnya saya sedang berada di Korea misalnya, kemudian saya ingin mengeluarkan zakat di Indonesia, boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Tetapi yang paling afdol tetap mengeluarkan di negara dia tinggal di sana. Ini yang paling afdol. Bermukim di sana, itu dikeluarkan di sana, ini lebih afdol. Tapi boleh tidak? Boleh hukumnya. Itu pertama. Selanjutnya, mengeluarkannya dengan apa? Apakah dengan makanan Korea? Jadi kalau Korea makanannya apa, kemudian kita keluarkan di Indonesia juga seperti itu? Tidak. Mengeluarkannya adalah dengan makanan pokok negara dia mengeluarkannya. Jadi kalau dikeluarkan di Indonesia berarti harus dengan makanan pokok orang ini Indonesia. Nah, kalaupun mengeluarkan dengan uang juga boleh. Mungkin itu yang bisa kita kaji dari kitab 100 permasalahan dalam puasa. Hadza min Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.